وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Masuk di bab berikutnya, yaitu bab keutamaan dzikir, tahmid, tahlil, tasbih, dan doa. Telah diriwayatkan dari Rasulullah SAW sangat banyak hadis yang menunjukkan keutamaan dzikir, tahmid, tahlil, tasbih, doa, dan istighfar setiap waktu sore dan pagi sehabis sholat 5 waktu setelah salam. Jadi bab ini mengkonfirmasi bahwasannya ya ketika kita katakan bahwasannya tahlilan untuk orang mati itu bukan perkara yang tepat karena enggak diamalkan oleh Nabi SAW, bukan berarti kita anti tahlilan, bukan gitu loh. Kita tetap tahlil tapi tidak dipaske pas orang mati gitu loh ya. Jadi yang harus dipahami itu, tahlilan itu dilakukan setiap saat, tidak kemudian pas orang mati. Sama ketika kemudian kita kritisi sholawat yang menggunakan alat-alat musik dan tarian-tarian yang nggak jelas gitu kan. Terus akhirnya ada orang yang mengatakan, loh berarti anti sholawatan. Enggak ya, sholawat tuh sebanyak-banyaknya. Cuman corone orang ngono kae. Corone biasa aja lah, duduk di masjid boleh, sambil duduk dengerin apa namanya suara burung boleh, sambil ngopi boleh, kemudian bersolawat. Sambil baca Quran boleh, sambil ngenteni dosen boleh bersolawat. Ngono gitu. Jadi jangan dipahami bahwasannya ya kita nggak setuju atau nggak sepakat dengan teman-teman yang kemudian baca sholawat karo jogetan karo klotekan karo karuan terus berarti ki anti sholawatan. Sama halnya dengan ketika kita kritisi orang-orang yang minta di kuburan, tawasul dengan orang yang di dalam makam, terus akhirnya malah dituduh lo ini berarti anti ziarah kubur. Enggak, berziarahlah karena ziarah itu mengingat mati, neng ziarah punya adab, bukan di kuburan minta doa tapi mendoakan. Loh beda, beda kan. Bukan kemudian di doa baca Quran di situ, tapi kemudian di kuburan mendoakan orang yang mati. Ya, doanya apa? Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahikun lana sallallahu lana wa lakumul afiyah itu. Arep mbok tambah ya Allah maghfir lahu warhamhu wa'fi wa silakan. Arep mbok tambahin nek kowe wong tuwa Allah maghfirli wali walidayya warham monggo gitu kan. Tapi ora usah kemudian menggunakan ritual-ritual lain, nggak usah kemudian baca surat-surat tertentu di situ, kemudian ada orang yang sampai ya dadak ngadeg di situ kemudian tahlilan ambil manduk-manduk ngubengi kuburan lan sak piturute nggak perlu ya. Sampai ada video tadi malam saya lihat itu ada seorang perempuan itu bercadar bagus gitu kan, tapi kemudian di depan kuburan Habib tertentu terus buah sing diwaca apa ora mudeng terakhir terus kuburannya diusap-usap ra karu-karuan itu. Maka hal seperti itu tidak disunnahkan atau tidak ada contohnya dalam sunnah gitu loh. Ya, jadi jangan sampai kemudian kita salah paham. Bahkan tadi malam lagi saya lihat ada orang jenggotnya dowo gitu, kepuk-kepuk badannya gitu kan. Padahal orang yang kalau jenggotnya dowo kan seolah-olah gitu kan. Punya berarti udah agama ngerti sunnah yang benar mana. Tapi dia ngepukul-pukul badannya. Kenapa? Merayakan Asyura ala-ala orang Syiah gitu kan. Nah ini jangan sampai tertipu casingnya. Sepanjang apapun jenggot, gitu, sebaik apapun pakaian, maka dicek ilmunya bener apa ora. Jangan kemudian tertipu dengan casing. Wanibidin azani Allah wa iyyakum, kami akan menyebutkan sebagiannya saja di antaranya sabda Nabi SAW, sabaqal mufarridun. Orang-orang al-mufarridun telah mendahului kita. Qalu ya Rasulullah wa man al-mufarridun? Wahai Rasul SAW, siapa orang-orang yang telah mendahului itu yang disebut mufarridun? Qala, kata Nabi SAW, az-zakiruna Allah katsira wa dzakirat. Yaitu mereka yang laki-laki yang banyak berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan para perempuan yang banyak berzikir. Nabi SAW kemudian bersabda, ahabbul kalam ilallahi arba'. Kalimat yang paling disukai dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ada 4. La yadurruka bi aihinna bada'ta. Mana aja kamu mulai enggak apa-apa, silakan. Yaitu apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wallahu akbar la ilaha illallah walhamdulillah wa subhanallah ento. Kok tengah la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah boleh. Alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar boleh. Wis mana aja. Maka di sini ditunjukkan bahwasanya zikir itu bisa menyebabkan seseorang itu bisa mendahului orang lain dalam kebaikan. Yang mana kebaikan ini kalau dikonversi kedudukan di surga, surga itu bertingkat-tingkat, bisa menyebabkan orang-orang yang sering berzikir, banyak berzikir, menempati kedudukan yang lebih tinggi daripada orang-orang yang jarang berzikir. Makanya saya rumahnya jauh, itu misal ke Ngawi, ke Boyolali,
Daripada ngrungokke lagu-lagu, mendingan lambemu kuwi lho dienggo berzikir ya. Ya. Yang kemudian mudik jauh entah ke Bandung, entah ke Kebumen, entah kemana-mana gitu kan, gunakan untuk berzikir. Yang punya mobil, yang punya kendaraan, mobilnya jangan dinyalakan musik-musik, nyalakan ya kajian murotal, atau kalau enggak ya serasa duripke, gunakan untuk zikir gitu ya. Atau bisa juga download tuh zikir pagi, zikir petang, taruh di di tip dari mobilmu itu, kemudian kamu tirukan gitu kan. Kadang mungkin kita nggak hafal urutannya gitu kan, maka di download dari YouTube atau dari mana, taruh situ gitu. Sehingga membiasakan berzikir itu penting. Sampai ini ya, sampai di Saudi di tolnya itu tuh di pinggir tolnya itu kalimat zikir ditulis di pelang gede-gede gitu. Allahu Akbar, nanti berapa ratus meter lagi depannya subhanallah, alhamdulillah, wala ilah, diulang lagi. Yaitu untuk cara untuk agar orang orang ngantuk, satu. Kemudian yang kedua, biar di jalan itu nggak malah ngrungokke sing orang-orang gitu loh ya. Tapi dia dengan lihat itu sambil berzikir gitu. Sampai seperti itu loh negara itu didesain. Ketika kemudian eh, kajian atau majelis ilmu itu sudah makmur itu, maka sampai urusan tol aja sampai dikasih seperti itu. Nggak kayak di kita, tol kadang gambare wong ora klamben segala macam gitu kan. Makanya yang harus kita pahami pentingnya ya, pentingnya menghayati hidup agar hidup itu lebih berkah, agar hidup itu lebih bermanfaat. Ya khususnya anak muda nih, jangan kemudian kamu jarang berzikir. Karena nek kamu jarang berzikir, setan Al-Qarin yang menemani kamu itu akan selalu bisiki sing ora-ora. Wes, bisikannya mengerikan sekarang. Ya, sampai di salah satu kajian itu ada seorang anak muda yang STM, pinter banget gitu. Saking pinternya sampai dia selalu juara gitu kan. Tapi kemudian qadarullah gitu, ketika kemudian lulus dia merasa semua orang akan menerimanya di dunia kerja, nggak taunya semua lamarannya ditolak gitu. Akhirnya setan bisiki, apa gunanya hidup kamu pinter ngeran duit gawean, akhirnya ditemukan sendiri. Maka yang harus kita pahami anak-anak muda, sekali lagi jangan pernah ya lalai dari zikir, jangan pernah kemudian malas dari berzikir. Kamu baru aja berzikir, asal jangan pas lagi buang ataupun kecil ya. Kamu baru masak, kamu baru nyapu dikira, baru ngepel dikira, kamu baru ngasih makan binatang ya karo dikir yo ento gitu kan. Kamu baru isah-isah ya karo dikir yo ento gitu kan. Maka biasakan itu agar kemudian hidupmu menjadi yang lebih tenang, lebih ayem, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Kemudian diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim dari hadis Abu Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ia berkata seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW, lalu ia berkata, ajarilah aku tentang satu perkataan yang aku selalu ucapkan. Kemudian beliau bersabda, ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa Allahu akbar kabiron walhamdulillahi katsira wa subhanallahi rabbul alamin wala haula wala quwata illa billahil azizil hakim gitu. Kemudian ia berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya kalimat ini untuk Tuhanku, mana bagianku? Beliau kemudian bersabda, Allahumma gfirli warhamni wahdini warzuqni. Jadi ketika kamu sudah mengucapkan pujian-pujian ini, maka tutuplah dengan permintaan. Itu juga baik-baik aja. Dan ini termasuk adab dalam berdoa. Makanya kalau kamu ingat di bab berdoa yang ada di dalam kitab Arba'in An-Nawawi, itu hadis nomor berapa ya? Saya lupa. Itu ada orang yang kemudian ya dia berdoa, ya Robi, ya Robi, ya Robi, ini maksudnya memuji Allah. Ini loh, pujian seperti ini. Mengangkat tangan, itu bagian dari adab doa juga. Kemudian dia punya bekas safar, min asari safari, dia ada bekas safar, beletukan dan seterusnya. Nah, maka safar, mengangkat tangan, memuji Allah, ya maka doanya harusnya terkabul. Tapi dalam hadis tersebut Nabi SAW mengatakan fa'anna yustajabulah, nggak mungkin doanya terkabul. Kenapa? Karena wamat amhu haramun, yang dimakan barang haram, wamasrobu haramun, yang diminum minuman haram, wamal basu haramun, pakaiannya pakaian haram, bahudiya bil harami, kerjaannya kerjaan haram, maka menghalangi doanya. Padahal dia sudah terpenuhi kriteria orang-orang yang berdoa yang mustajab. Allah Ta'ala. Kemudian Nabi juga bersabda, al-baqiyatus sholihat, yaitu bahwasannya al-baqiyatus sholihat yang dimaksud dalam al-baqiyat sholihat dalam Al-Qur'an itu adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Nabi SAW bersabda, ma'amil ibnu Adam amalan anja lahu min adabillahi min dzikrillah. Tidaklah keturunan Nabi Adam
alaihissalam beramal dengan amalan yang dapat menyelamatkan dari siksa api neraka selain zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah zikir agar kemudian Allah bisa menyelamatkan kita sejauh-jauhnya dari api neraka. Kemudian dari Mu'adz bin Jabal yang berkata Nabi SAW bersabda, ala ukhbirukum bi khairi a'malikum wa askaha inda malikikum. Mau enggak kamu aku tunjukkan perbuatan yang terbaik buat kalian dan paling suci di sisi raja kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala, wa arfa'aha fi darajatikum, dan yang paling bisa meninggikan derajat kalian, wa khairul lakum min infaqiz zahabi wal fiddah, dan bahkan lebih baik daripada infak emas dan perakmu, wa khairul lakum min antalqu min an apa ya min antalaqu oh ya apa ya talaqau, ini ada hamzah ini, min antalaqau atuwakum, dan ini lebih baik daripada kamu menjumpai musuhmu, fatadribuhu a'naqahum, dan engkau memukul leher-lehernya, wa yadribu a'naqakum, dan mereka memukul lehermu. Artinya gini, ini lebih baik daripada jihad di jalan Allah. Qalu bala ya Rasulullah, mereka kemudian mengatakan iya ya Rasulullah. Qala Nabi SAW bersabda, zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini lebih baik daripada amal-amal yang kita kerjakan, infak-infak yang kita berikan, dan dari jihad yang kita lakukan. Allah taala. Nabi SAW bersabda, wala yaqudu qaumun yadhkurunallah illa haffadhumul malaikah. Tidaklah satu kaum duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan mereka akan dikelilingi oleh malaikat. Nah, ini disalahpahami oleh sebagian kaum muslimin, maksudnya kaum zikir bareng, bukan ya. Ini maksudnya kamu duduk zikir sendiri-sendiri gitu loh. Bukan zikir bareng yang dipimpin oleh satu orang, bukan gitu kan. Wa ghasyiatumur rahmah, dan kemudian Allah akan limpahkan rahmat, wa nazalat alaihimus sakinah, dan akan diberikan kepada mereka as-sakinah wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah kemudian dan Allah akan menyebut mereka di hadapan makhluk-makhluk yang berada di sekelilingnya, yaitu para malaikatul muqarrabun gitu. Jadi bukan zikir bareng-bareng. Dan kalau kita cari redaksi hadis yang mirip dengan ini, maka kita dapati Nabi SAW bersabda, mastama'u qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiatumur rahmah, kemudian wa hafadhumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah, kan mirip. Maka konteksnya majelis yang dimaksud di sini ini bukan semata-mata zikir tok, tapi majelis yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan majelis yang paling baik untuk mengingatkan kepada Allah majelis ilmu kayak gini gitu loh. Tapi kalau zikir tok kan itu personal kita. Tapi kalau kemudian konteksnya adalah sekumpulan, kan di sini dikatakan layak utu qaumun, berkumpul gitu. Maka tentu yang dimaksud yang terbaik adalah majelis ilmu. Jadi kalau bisa kumpul tuh ya majelis ilmu, zikir sendiri-sendiri gitu. Wallahu taala. Kemudian Nabi SAW sabda, siapa yang membaca la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan kemudian dia dibaca 10 kali, maka ia bagaikan orang yang memerdekakan 4 orang budak dari Bani Ismail alaihissalam. Kemudian dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, siapa yang membaca la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka dalam sehari sebanyak 100 kali, maka baginya seperti telah memerdekakan 10 hamba saya, dituliskan baginya 10 kebaikan dan dihapus baginya 10 kejelekan, dan pada hari itu baginya tameng penjaga dari kejahatan setan hingga malam, dan tidak ada seorang pun yang lebih baik darinya kecuali orang yang beramal lebih banyak darinya. Barang siapa yang berkata subhanallah bihamdi 100 kali di setiap hari, maka kesalahannya akan dihapuskan walaupun sebanyak buih di lautan. Nah, kalau kalian cermati, kita kan tadi membaca atau mempelajari banyak keutamaan dari zikir dan doa yang diajarkan oleh Nabi, sehingga keutamaan dan faedahnya hakul yakin itu benar. Tapi sebagian orang hari ini kemudian mengarang-arang zikir sendiri, kemudian mengijazahkannya kepada orang lain. Tak ijazahkan dari guru saya, Fulan bin Fulan, sholawat ini dan itu yang nanti akan bisa membebaskan kamu dari bala, yang akan membuat kamu utang-utangmu terlunasi. Maka perkara-perkara seperti itu perkara-perkara yang tidak dibenarkan dalam syariat. Artinya kalau kamu mau berzikir, mau berdoa, maka doa yang terbaik dan zikir yang terbaik adalah yang diambil dari Quran dan Sunnah, bukan yang diijazahkan dari orang-orang yang bukan dari Nabi SAW, tidak bersumber dari Al-Quran. Maka faedah-faedah hikmah-hikmah yang mereka karang-karang itu cuma dalam rangka melariskan dagangan mereka yang tidak ada dasarnya, yang harusnya kemudian kita tidak boleh berkiblat pada
orang-orang seperti itu. Karena Nabi SAW mengingatkan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang kemudian berkata dalam agama padahal itu nggak pernah kami ucapkan, maka hati-hati nanti tempat duduknya di neraka. Loh, ini sebuah ancaman. Kemudian dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim juga dari Nabi SAW dia bersabda, kalimatani hafifatani ala lisan, kemudian habibatani ilar rahman, sakilatani fil mizan, dua kalimat yang kemudian sebenarnya ringan di lidah kita, di mulut kita, dan sangat dicintai oleh Allah Ar-Rahman, dan kemudian berat dua-duanya di timbangan mizan, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kemudian diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma dengan sanad hasan dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, maka ada kaumun maq'adan, tidaklah satu kaum mau duduk lam yadhkurullah fihi azza wa jalla, yang mereka duduk di situ tidak lain adalah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau berzikir menyebut Allah Subhanahu wa taala, walam yusallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam illa kanat alaihim tarotan, melainkan bagi mereka akan mendapatkan sesuatu yang tidak disenangi. Insa'a adzabahum wa insa'a ghafara lahum. Maka jika Allah berkehendak mereka akan disiksa, jika tidak maka Allah akan mengampuni mereka. Artinya ketika kamu harus kongko-kongko, tongkrongan, maka pastikan kongko-kongko itu bermanfaat. Bermanfaat itu di mana posisinya? Ini loh, berzikir kepada Allah atau bersolawat kepada Nabi. Tapi sekali lagi, solawat di sini bukan solawatan yang pakai musik-musik, itu bukan. Jadi kita mengingat tentang Nabi dan kemudian kita mengingat tentang Allah, bermajelis ilmu, membaca sirah, itu adalah hal yang baik. Ya, yang kalau itu kita lakukan, insya Allah majelis itu majelis yang baik. Tapi kalau cuma ketawa-ketawa, cerita masa lalu zaman TK gitu kan, maka hal-hal yang nggak penting seperti itu nggak usah kemudian dibahas lagi, biarin aja sudah lewati. Aisyah radhiyallahu anha berkata, karena Nabi SAW yadhkurullah ala kulli ahyanihi. Nabi SAW selalu berzikir di setiap waktunya. Kemudian dalam riwayat lain dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum." Ini tadi yang saya baca. "Illa nazalat alaihim musakinah wa ghasyiatum rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah wa man bata'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh." Tidaklah suatu kaum mau berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah membaca kitabullah dan mempelajarinya, di antara mereka yaitu bermajelis ilmu, niscaya Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan, dilimpahkan kepada mereka rahmat, dan mereka dikelilingi oleh malaikat, serta Allah menyebut-nyebut nama mereka di sisi makhluknya kepada makhluknya yang ada di sisinya, dan siapa yang terlambat amalnya maka tidak akan ada gunanya nasabnya. Maka dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dengan lafaz Muslim, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, ajarilah aku doa yang mana aku berdoa dengannya di dalam sholat dan di rumahku." Beliau kemudian bersabda, ucapkan, "Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant, faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim." Kemudian diriwayatkan dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dan Nabi SAW bersabda, "Ad-du'a'u wal ibadah." Doa itu ibadah. Karena doa adalah ibadah, maka seorang muslim nggak boleh ngarang-ngarang. Tadi yang saya bilang, ijazahkan oleh gitu. Maka sebaik-baik ijazah ya diambil dari Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Quran, dan diambil dari Nabi SAW yang berasal dari hadis. Makanya ada kitab judulnya doa Quran, dari Quran dan hadis. Ya, itu kalau kamu punya itu bocoran setiap hari, bagus itu. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik." Ya Allah, aku berlindung dari hilangnya nikmatmu, wa tahawuli afiatik, dan berubahnya kebaikan atau kesehatan darimu, wa fujaati nikmatik, dan kemudian datangnya siksamu, wa jami'i sakhatik, dan semua kemurkaanmu. Rasulullah SAW berdoa, "Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa ghalabatil aduwi wa samatatil a'da." Ya Allah, aku berlindung darimu dari lintang hutang, penindasan dan menawanan musuh. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengajarkan doa, "Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahad as-samad." Ya Allah, bahwasanya aku memohon kepadamu dengan persaksianku. Jadi menjadikan persaksian ini sebagai wasilah. Nah, ini loh, tawasul itu kayak gini. Jadi bukan tawasul dengan kuburan, bukan. Ya Allah, aku meminta dengan menjadikan persaksianku bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Engkau, Engkau yang Maha Esa, dan Engkau adalah Rabb, tempat bergantung, lam yalid wa lam yulad, yang tidak
beranak dan tidak diperanakkan, walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sekutu untuk engkau sama sekali. Kemudian beliau bersabda, yang minta kepada Allah dengan namanya, yang ia minta dengannya, niscaya akan diberi, dan bila ia berdoa, niscaya akan diijabahi. Jadi kamu ucapkan ini di depan sebagai wasilah dengan menyebut Maul Husna. Allahumma inni as'aluka bi anni ashadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kemudian tambahi belakangnya Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku. Atau bisa juga ditambahi dengan kalimat-kalimat yang lain. Allahumma qdi daini, ya Allah lunasi utang-utangku. Atau ya, misal kamu minta istri, ya toh, Allahumma inni as'aluka zaujatan solihatan kok solihan. Nah, maka itu juga bisa dan seterusnya. Allah taala alam. Maka di sini Nabi SAW mengatakan ketika orang itu sudah meminta dengan menyebut nama Allah dan menjadikan itu sebagai wasilah bertawasul kepada Allah, maka insya Allah diijabai. Jadi bukan tawasul sama kuburan ya. Tawasul yang sunnah itu seperti itu. Kemudian diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW berdoa, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, ya Allah perbaikilah agamaku yang merupakan pegangan dalam urusanku, wa aslih li dunyaya alladhi fiha ma'asi, dan perbaikilah urusan duniaku yang mana di situ ada penghidupanku, wa aslih li akhirati alladhi fiha ma'adi, dan perbaikilah akhir kehidupanku di mana nanti di situ aku kemudian akan kembali kepadamu, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, dan jadikanlah kehidupanku itu setiap hari bertambah dalam kebaikan, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr, dan jadikanlah kematian itu sebagai wasilah untuk beristirahat dari jeleknya atau kejelekan yang ada di dunia ini. Kemudian Nabi SAW juga berdoa, Allahumma gfirli khoti'ati wa jahli, ya Allah ampunilah semua kesalahanku dan kebodohanku, wa israfi fi amri, dan semua kelebihan atau terlalu melampaui batas pada semua urusanku, wa ma anta alamu bihi minni, dan kau lebih tahu daripada aku dalam urusanku. Allahumma firli apa gitu ya, ya Allah ampunilah atas ketergesa-gesaanku, wa hazli wa khotai wa amati, dan di sini hazli gojekanku dan kesalahanku, wa amati dan kesengajaanku, wa kullu dzalika indi, dan semua itu Allahumma lima qatu wa ma akhartu, ya Allah ampunilah aku atas apa yang pernah aku lakukan dulu, yang akan datang dan yang kemarin aku lakukan, wa ma asrartu wa ma a'lantu, yang tersembunyi dariku dan yang terlihat nampak dariku, wa ma anta alamu bihi minni, dan engkau lebih tahu dari aku atas semua kesalahanku, antal muqaddimu wa antal muakhiru, engkaulah yang mendahulukan dan engkaulah yang mengakhirkan, wa anta ala kulli syai'in qadir, dan engkau adalah Rabb yang atas segala sesuatu, engkau yang maha kuasa untuk menetapkannya. Kemudian Nabi SAW juga mengajarkan berdoa, Allahumma manfa'ni bima 'allamtani, ya Allah jadikanlah aku memiliki kemanfaatan atas apa yang telah engkau ajarkan kepadaku. Jadi ilmu nambah itu bermanfaat. Kemudian wa 'allimni ma yanfa'uni, dan ajarilah aku ilmu yang bisa bermanfaat untukku. Warzuqni ilman yanfa'uni, dan kasihlah aku rezeki ilmu yang bisa bermanfaat. Ilmu bermanfaat yang bisa, ilmu yang enggak bermanfaat. Kemudian aku mendengar Nabi SAW bersabda, kata Abu Hurairah, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih bil yaum aksaru min sab'ina marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepadanya dalam sehari 70 kali minimal. Kemudian dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Bahwasanya beliau membaca istighfar ini itu sebanyak 100 kali. Jadi istighfar itu macam-macam ya. Astagfirullahaladzim boleh. Kemudian Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir lana sayyi'atina, itu juga boleh. Kemudian ini Rabbi firli wa tub alayya wa innaka antat tawwabur rahim, dan seterusnya. Kemudian sayyidul istighfar juga bisa. Yaitu apa? Ini Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu min syarri ma sana'tu Allah Nabi, ya Allah engkau adalah Rabbku, la ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak disembah selain engkau, khalaqtani, engkau yang menciptakanku, wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku akan selalu setia pada perjanjianku kepadamu dan mampuku, dan a'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung atas semua kejelekan yang telah aku buat.
Abu ulaka binikmatika alayya, aku akui semua kenikmatan yang kau berikan kepadaku. Wa abu bidzambi, dan aku juga akui semua kesalahanku. Waghfirli, oleh karena itu ampunilah aku. Fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta, karena enggak ada yang boleh atau bisa mengampuni selain engkau, wahai Allah Rabbku.